Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali kita bisa disebut sebagai satu bagian dari anggota keluarga. Karena setiap kita, siapapun Anda, pasti terhisap dalam satu komunitas yang disebut sebagai namanya oikos atau keluarga. Dalam bahasa Ibrani, bayith, yang artinya keluarga atau rumah tangga. Dan menarik sekali, lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan dan sangat dihormati oleh Tuhan adalah keluarga atau rumah tangga. Dan Tuhan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ilahi dalam keluarga. Itu sebabnya kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa anak kita, nggak bisa memilih. Tapi kalau soal pasangan hidup, suami atau istri, itu pilihan kita. Dan tahukah saudara, Tuhan mengajar kita untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan kita, yaitu pasangan kita. Sebab ketika kita menikah, ketika kita menjadi pribadi yang bersama-sama dengan Allah dalam keluarga, terbentuknya dua insan menjadi satu. Tuhan hadir sebagai saksi pada masa-masa pernikahan itu. Dan Tuhan gak pengen kita melecehkan pernikahan dengan dalih melayani Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak menginginkan kita melecehkan lembaga yang diciptakan Tuhan ini sebagai bentuk daripada keagungan Tuhan atas rumah tangga. Kita nggak bisa berdalih dengan cara melayani Tuhan, kemudian mengiring Tuhan, tapi kita melecehkan janji setia dalam pernikahan kita. Terbukti dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi orang-orang Israel pada masa itu ditegur oleh Nabi Maleakhi, mereka mempersembahkan korban di mezbah Tuhan. Istilahnya zaman sekarang mereka rajin ke gereja gitulah ya Bapak Ibu, tapi mereka tidak setia dengan pasangannya, tidak sepakat lagi dengan pasangannya, bahkan ada yang selingkuh. Dan menarik sekali Tuhan mengajarkan pada kita, istri itu bagian daripada teman sepewaris atau teman seperjanjian. Tempat di mana waktu kita disatukan sebagai suami istri dalam pemberkatan nikah, Tuhan hadir sebagai saksi atas hal itu. Kita nggak bisa menjadi orang yang sembarangan. Kenapa kok suami istri sebagian di mana satu lembaga yang dihormati oleh Tuhan? Dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan bahwa mereka keduanya menjadi telanjang tapi tidak merasa malu. Kata keduanya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata semayim, yang artinya belahan jiwa. Artinya mereka tidak akan bisa hidup kalau tidak selalu bersama. Jadi itu kata semayim, yang punya pengertian bahwa dia adalah belahan jiwa saya menjadi satu, dua menjadi satu. Satu bagian di mana Tuhan membuat hal yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemudian bahan baku yang berbeda, laki-laki dari debu, wanita dari tulang ya, dijadikan satu dengan pola-pola perbedaan yang begitu banyak, bisa menjadi satu. Itu bagian di mana Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan hadir sebagai saksi atas pilihan kita. Ya, itu sebabnya Tuhan mengajak kepada kita untuk kita merawat pernikahan kita. Dasar daripada sebuah pernikahan adalah kasih. Kasih itu bukan cuma sekedar menciptakan atau memunculkan, tapi kasih itu juga punya pengertian merawat. Tuhan ingin Anda merawat pernikahan, karena dari pernikahan ini Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya atas kita. Sama seperti konsep di Taman Eden. Ya, Tuhan memberkati Taman Eden, Tuhan juga memberkati manusia dan mempercayakan Taman Eden untuk dikelola oleh manusia sebagai bentuk berkat penyediaan Allah atas Adam dan Hawa sebagai suami istri pada masa itu. Nah, jemaat kasih Tuhan dimanapun Anda berada, waspadalah, iblis ingin merusak rumah tangga Anda. Ingat, dalam Matius 2:25, mereka keduanya telanjang. Kata telanjang punya pengertian keterbukaan. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa keterbukaan. Sebab ketika Anda bisa terbuka dengan Tuhan, itu adalah awal pemulihan. Terbuka dengan pasangan Anda, itu awal adalah pemulihan. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajak pada saudara dan saya pada pagi hari ini, itu sebabnya Tuhan mengajak pada saudara, itu sebabnya Tuhan mengajak pada kita untuk merawat pernikahan kita. Terbukalah dengan pasangan Anda, sampaikanlah apa menjadi unek-unek Anda, dan unsur yang paling menjadi dasar buat sebuah keterbukaan adalah kerendahan hati. Perlu rendah hati untuk menyampaikan unek-unek, tapi juga perlu rendah hati untuk mendengarkan unek-unek. Sebagai gembala terbuka dengan jemaat, ya, Kristus terbuka dengan kita sebagai mempelai wanita gerejanya. Karena hubungan suami istri itu digambarkan sebagai Allah dengan manusia atau Allah dengan umatnya.
Dan saya mengajak Bapak Ibu, tidak ada sebuah keintiman tanpa keterbukaan. Dan itu bagian di mana kita tampil apa adanya. Itu sebabnya mari suami istri rawat pernikahan Anda dengan kejujuran, keterbukaan. Sama seperti Kristus, bahwa Dia terbuka dengan kita, Dia sampaikan isi hatinya buat kita. Kita pun demikian dengan Kristus. Itu sebabnya hal yang wajar kalau suami istri perlu mengalami keterbukaan, menyampaikan perasaan, menyampaikan apa yang like dan dislike, suka dan tidak suka, supaya kita menjadi bagian yang tetap menjaga kekudusan sebagai suami istri. Apa itu kekudusan? Sederhana. Kekudusan itu adalah berpikir seperti Allah berpikir. Allah punya konsep berpikir tentang pernikahan, demikian juga kita demikian. Cintailah apa yang Tuhan cintai, bencilah apa yang Tuhan benci, yaitu perceraian. Tuhan benci perceraian. Tuhan mencintai sebuah kesatuan yang melahirkan keturunan ilahi, persatuan daging dan roh yang adalah hal yang ilahi. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat menempuh kehidupan yang diberkati lewat keluarga. Suami-suami, kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu dan hormatilah dia. Bagian yang menarik adalah ada berkat atas rumah tangga dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.